Halo semuanya, selamat datang di channel CEOGS on Tech, channel yang akan membahas seputar teknologi dan gadget dengan cara yang fun. So kalau kalian cocok dengan konten jenis ini di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update video menarik lainnya. Di video kali ini teman-teman, gue pengen sharing cerita hal yang menurut gue hal yang cukup penting untuk dibahas. Sebuah hal yang cukup tabu dan ada banyak pro dan kontranya. Yaitu apa? Yaitu alasan kenapa gue seneng dan nyaman pakai handphone harga sejutaan sampai 2 jutaan. Dan gue rasa kalau kalian nonton video ini sampai habis dan mengerti apa maksud poin yang pengen gue sampaikan, gue rasa kalian juga setuju dan merasa kayaknya nggak perlu deh beli HP belasan juta. Disclaimer dulu, teman-teman, kalau video ini bukan untuk menghakimi teman-teman yang HP-nya seharga motor atau DP mobil. Enggak, ini bukan video untuk menghakimi, ini hanya video untuk sharing dan memberikan insight-insight yang menurut gue cukup esensi dalam smartphone. At least kalau kita pengen beli smartphone, ada hal-hal esensi yang menurut kita penting untuk dijadikan bahan pertimbangan. So, mungkin biar videonya nggak terlalu panjang atau belibet gimana, mungkin video ini akan kita coba buat spesifik poinnya dulu ya. Ketika orang beli HP itu biasanya peduli dengan beberapa faktor, dan ini faktor-faktor yang menurut gue cukup esensi. Yang pertama adalah faktor baterai, kedua adalah faktor kamera, dan ketiga layar, keempat penyimpanannya. Dan di akhir video ini akan gue kasih value cara gue melihat HP. Poin terakhir ini yang jadi perspektif utamanya sebenarnya dari poin video ini. So yeah, let's go ahead. Dan di skip nonton videonya, simak terus sampai akhir videonya. Oke. Poin pertama kita ngomongin baterai. Kalau kita lihat di marketplace HP sejutaan sekarang teman-teman, ya you name it lah. Ada Poco M5, Poco series, Poco M5 yang itu harganya udah turun dulu 2 juta agak kecil ke gede setengah. Dan sekarang udah banyak under 2 juta. Ada Itel S23, Itel A70, Xiaomi Redmi series, atau mungkin Samsung entry levelnya seperti Samsung A05 series. Dan semua handphone di price range yang sama, mereka udah punya kapasitas yang besar. Kapasitas yang besar tuh ya kapasitas yang berapa sih? Well, 5000 mAh. Ini bukan ukuran yang kecil teman-teman untuk sebuah baterai handphone. Ini ukuran yang cukup besar dan bisa dikonsider sebagai hal yang besar, bahkan bukan cuma cukup besar lagi gitu. Untuk handphone yang tidak perlu daya yang besar, ya HP sejutaan 2 jutaan kita tahu lah dayanya seberapa, nggak perlu performa yang sangat powerful atau gimana. Diberikan kapasitas kelegaan sebesar 5000 mAh. Itu bertahan 1 harian, itu bukan hal yang berat untuk dicapai. Gue sendiri pakai Poco M5 sebagai HP tempur gue. Dan setelah mau 1 tahun, gue gak pernah lagi kemana-mana bawa power bank. Dan for your information, HP gue sebelumnya adalah Asus Zenfone 3 ZL520KL. HP 5,2 inci dari Asus yang desainnya tuh cakep, cantik teman-teman. Tapi kapasitas baterainya cuma 2666 mAh. Itu berarti ada perbedaan ya at least 2 kali lipatnya. Dan perbedaan 2 kali lipat itu di baterai dari 2000 something, 2500 something, 2600 something sampai 5000 mAh itu adalah perbedaan yang cukup besar, dan itu sudah di-provide oleh HP harga 1 jutaan. So, ya, HP harga 1 jutaan, 2 jutaan udah cukup untuk ngomongin baterai. Kita ngomongin faktor kedua. Faktor kedua adalah kamera. Di poin ini akan jadi poin yang sangat-sangat subjektif dan sekali lagi sangat gak cocok buat kaum mendang-mending. So tonton dulu teman-teman, sekali lagi gue ingetin, tonton dulu videonya sampai akhir buat kalian ngerti apa maksud gue. Oke, di tahun 2024 sekarang udah hampir semua HP harga sejutaan itu bisa ngasih fitur rekaman di 1080p atau 1080p 30 fps. Beberapa ada yang bisa sampai 60 fps dan itu sangat-sangat bagus, which is good gitu kan. Itu udah resolusi Full HD kayak teman-teman yang ngerti agak teknis sedikit, 720p itu adalah HD, 480p atau 480p itu adalah SD atau Standard Definition, dan 1080p atau 1080p itu adalah Full HD. Itu jauh lebih tajam. Ya, kalau ngomong agak jauh lebih tajam agak lebay sih. Lebih tajam lah intinya. Lebih tajam dari HD atau 720p. Tentunya dan sudah sangat cukup untuk kebutuhanmu mengabadikan momen-momenmu. So kalau teman-teman bawa kemana-mana itu misalkan bawa HP harga sejutaan, 2 jutaan dengan kemampuan kamera perekaman bisa 1080p, 30 fps, itu udah cukup banget teman-teman buat kalian ngerekam sesuatu hal yang penting atau mengabadikan momen-momen indahmu, momen-momen yang layak untuk dijadikan disimpan di galeri HP-mu. Well, tentunya dengan beberapa syarat, karena seperti yang kita tahu HP harga sejutaan, 2 jutaan
itu kalau dilakukan perekaman pada saat malam hari itu sangat-sangat jelek. So beberapa syaratnya adalah harus ada pencahayaan yang cukup dan teknis pengambilan gambarnya yang at least proper lah, jangan yang tanganmu tremor atau gimana gitu. Dan iya, karena memang harus diakui kalau perekaman video dilakukan di malam hari itu banyak banget noise-nya. Hasil akan penuh noise dan dipakai vlog sangat jitter. Jitter tuh getar-getar gitu, jadi nggak enak ditontonnya. Karena apa ya? Karena kita tahu HP harga sejutaan 2 jutaan sudah pasti tidak ada teknologi yang namanya EIS atau Electronic Image Stabilizer atau OIS atau Optical Image Stabilization. So yeah, bagaimana dengan kamera selfie, foto-foto? Well, satu statement aja ya guys, it is enough. Cukup untuk bisa foto-foto selfie, ganti foto profil WhatsApp tiap 30 menit sekali kayak DPO. Ya, itu udah sangat-sangat cukup dengan HP harga sejutaan 2 jutaan. HP sekarang udah banyak fitur beautification-nya di kamera depannya. Buat kalian yang gak pernah percaya diri dengan penampilan yang kalian miliki, sekali lagi, it is enough. Well, kita lanjut ke faktor ketiga. Faktor ketiga adalah layar. Ini agak sedikit teknis pembahasannya, tapi menurut gue ini layak untuk kalian sadari atau kalian jadikan faktor pertimbangan saat kalian beli HP harga sejutaan 2 jutaan. Kita masuk ke poin ketiga, itu layar. Come on guys, ini udah tahun 2024. HP sekarang itu layarnya udah banyak yang IPS semua atau in-plane switching. Jangan pernah berharap OLED untuk harga HP segini, kecuali kalian beli HP black market, curian bodong atau limpahan temen yang udah banyak cacatnya. So, ya. Yeah. Coba kita sedikit bandingkan dengan monitor desktop ya. Kita ngomongin sedikit teknisnya ke dalam monitor desktop atau komputer rumahan pada umumnya. Komputer monitor rumahan sekarang itu udah sangat amat jarang yang masih pakai panel TN atau Twisted Nematic. TN itu kepanjangan Twisted Nematic yang kalau teman-teman gamer itu pasti tahu panel TN itu adalah panel yang sangat-sangat superior karena memberikan refresh rate yang tinggi dan response time yang sangat-sangat rendah. Jadi bagus untuk permainan kompetitif. Tapi downside-nya dari panel TN ini adalah kalian hanya bisa lihat dari satu sisi. Kalau kalian lihat dari beberapa sisi derajat aja ke samping atau kanan ke kiri, itu panelnya akan memberikan warna yang sangat-sangat buyar atau jelek gitu. Berubah lah. Jadi ada shifting colornya gitu. Dan ya, monitor sekarang aja udah sangat amat jarang yang pakai TN kecuali emang monitor khusus dibuat untuk gaming. Pasti at least VA lah, panelnya VA, vertical alignment atau ala-ala OLED gitu. Dan mostly sekarang itu IPS atau in-plane switching. Nah, smartphone sekarang juga udah bagus guys. Gak usah mikirin soal sRGB-nya berapa persen, berapa cakupan color gamutnya. Selama benteng selalu merah latarnya dan pohon beringin terlihat kuning belakangnya, layar HP kalian sudah bagus guys. IPS itu udah sangat-sangat cukup dan sangat-sangat bagus. Tentunya bukan tanpa kekurangan ya. HP sejutaan itu kelemahan layarnya menurut gue ada di dua faktor. Yang pertama itu refresh rate-nya masih 60Hz dan peak brightness-nya kecil. Buat faktor pertama siapa sih yang peduli 60Hz? Ya kita tahu 90Hz itu lebih smooth, 120Hz itu lebih smooth, atau mungkin ada yang 144Hz itu lebih smooth. Tapi 60Hz itu udah sangat-sangat cukup guys. Itu udah sangat-sangat cukup dan hemat daya lagi karena dia nggak perlu nge-refresh atau nge-generate layar sampai 120 frames per second istilahnya kan kayak gitu. So menurut gue tuh siapa sih yang peduli kalau buat orang-orang yang pengen pakai HP secara sederhana gitu kan. Nah, kalau ngomongin faktor berikutnya peak brightness-nya, ini menurut gue yang agak cukup sulit dibela karena gue mengakui. Tapi mau gimana lagi ya guys, karena HP-HP sekarang itu pasti berapa nit sih kalau HP seharga sejutaan 2 jutaan? Ya cukup lah kalau buat dipakai dalam ruangan. Tapi kalau dipakai di luar matahari udah harus mengernyitkan mata untuk melihat nih apa yang ditampilkan di layar gitu ya. Ya kita harus tahu ya beberapa faktor untuk HP harga sejutaan 2 jutaan. Tidak mungkin peak brightness itu sampai 1000 nits lebih, itu nggak mungkin. Itu hanya untuk HP-HP flagship atau HP-HP harganya 5 juta ke atas ya. Oke, so ngomongin soal HP, layarnya udah aman untuk harga sejutaan 2 juta. Faktor berikutnya, faktor keempat. Di poin terakhir ini, gue pengen ngomongin soal storage atau penyimpanan. HP sekarang itu udah paling minimal dijual di pasaran itu 64 GB. So kalau teman-teman masih ngerasa itu kurang, HP sejutaan tuh masih baik guys, nggak kayak flagship. Mereka masih nyediain slot micro SD. Yang beberapa ada dedicated slot, jadi ada 3 slot untuk 2 kartu SIM card dan 1 dedicated slot untuk micro SD. Atau mungkin hybrid, 1 SIM card dan 1 SIM card atau dipakai buat micro SD. So HP sejutaan tuh masih baik. So kalau teman-teman masih ngerasa kurang juga, ambillah HP yang 128 GB. 128 GB masih banyak kok yang under 2 juta. Kalau ditanya masih kurang juga, ya sekarang internet udah di mana-mana. Pakailah itu Google Drive. Lu bukan orang yang nyimpen semua foto kan, kayak pakailah itu Google Drive atau apapun tuh cloud service yang bisa kalian pakai gitu
buat nyimpen media alternatifnya, buat backup gitu. Kalau foto selfie ya jangan simpen foto yang sama angle-nya sampai 12 biji guys, mukamu nggak akan berubah. So be wise gitu kan, pakai be wise aja gitu untuk nyimpen foto. Dan ya menurut gue untuk ngomongin layar, kamera, storage, baterai itu udah sangat-sangat cukup guys untuk HP harga jutaan. Sebagai penutup, gue ingin bahas soal value SMC, dan ini menjadi kesimpulan dari kenapa sih gue sampaikan 4 faktor tadi. Karena menurut gue basically semua poin dan faktor yang gue bahas tadi di awal, yaitu baterai, layar, kamera, dan storage, itu semua akan terpenuhi dan kalian akan merasa cukup kalau kalian melihat HP itu secara fungsi. So, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Handphonemu sejatinya hanyalah alat yang memiliki nilai fungsi komunikasi, bukan alat validasi. So, be wise. Kalau ngelihat secara HP, secara nilai fungsi, ya nggak perlu HP belasan juta memang. Tapi sekali lagi, video ini hanya untuk memberikan insight baru kalau HP itu nggak perlu kok pakai HP yang belasan juta. So itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sekali lagi gimana? Gue penasaran banget sama teman-teman yang pengen ngasih kolom komentar kalian di kolom komentar kayak, iya guys, ternyata memang bener HP itu sejutaan udah cukup, 2 jutaan udah cukup. Kita nggak perlu lah hedon-hedon beli HP 15 juta, apalagi sampai pay letter, terlihat pinjol. Itu semuanya duniawi guys, tidak penting. So drop your comments down below, oke? Gue bakalan baca-bacain setiap komentar dan insight-insight dari kalian. So jangan lupa like dan share juga ke teman-teman, mungkin yang ada teman-temanmu yang bingung pengen beli HP apa. So see you guys in the next video. Bye.